Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi akramana bi syahri Ramadan wa inzali fihi Qur'anun bayyinat minal huda wal furqan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsan, amma ba'd. Para mustami'in al-a'izza, para pendengar, wabil khusus para jamaah Majelis Ta'lim Sultan Agung yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari senantiasa kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita, taufik yang dilimpahkan kepada kita sekalian, sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat dan dengan tidak kekurangan apapun. Wabil khusus pada keadaan saat ini kita diberikan taufik untuk bisa memanfaatkan waktu kita di dalam mengkaji dan menambah kualitas dan kuantitas pemahaman kita di dalam syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan apapun yang kita kerjakan di dalam menuntut ilmu dan proses pembelajaran menjadi sebuah sebab kita akan mendapatkan suatu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang kita akan bisa cicipi manisnya dan petik buahnya ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, kerabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Para mustami'in a'izza, pendengar dimanapun berada, di dalam kehidupan dunia ini merupakan suatu yang sangat berharga bagi seorang hamba adalah waktu, umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ghazali di dalam kitab beliau Bidayatul Hidayah menyatakan nafasun min anfasika jauharatun la qimata lahu fa idza fata fala auda lahu. Napas demi napasmu merupakan permata yang tidak ada bisa dibeli dengan suatu apapun, yang jikalau telah hilang darimu maka tidak akan kembali kepadamu. Para pendengar dimanapun berada, suatu yang sangat baik, wabil khusus sekarang ini ketika kita akan memasuki bulan suci Ramadan, untuk kita sekalian perhatian dan semaksimal mungkin menggunakan waktu-waktu kita untuk menambahkan pahala dan kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita mendengar dari hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Laisa yatahassaru ahlul jannah ala syai'in illa sa'atun min sa'atihim fid dunya lam yadhkurunallaha ta'ala fiha." Tidak ada, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu penyesalan bagi para penduduk ahli syurga kecuali waktu-waktu mereka selama di dunia yang mereka tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam waktu tersebut. Al-Imam Manawi ketika menjelaskan daripada hadis ini, bukankah para penduduk syurga dengan penuh kenikmatan, segala apapun yang terlintas di hati mereka akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, timbul kenapa ada penyesalan di hati mereka? Maka beliau menyatakan kepada muridnya bahwasanya nanti ketika akan masuk ke dalam syurga, Allah mempertontonkan kepada para calon ahli syurga daripada waktu-waktu mereka. Ketika mereka melihat di waktu-waktu mereka ada yang tidak terisi dengan berzikir kepada Allah, maka di situ timbul penyesalan yang mendalam yang tiada gunanya lagi penyesalan tersebut. Maka dari itu, para mustami'in, para pendengar dimanapun yang berada,
para ulama kita, mereka bagaimana menghargai umur, waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka mengetahui harga sebuah waktu tersebut, tidak mereka sia-siakan. Bahkan salah seorang ulama besar di zamannya, guru daripada Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sahib Simtud Durar, yang bernama Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir. Beliau ini salah satu ulama yang sangat terkenal dengan perhatiannya pada masalah waktu ataupun umurnya. Suatu ketika beliau dihadiahkan oleh salah seorang muridnya jam. Jam tersebut yang zaman terdahulu tidak bisa bergerak, berfungsi sedia kala, kecuali harus memerlukan 1 menit atau 2 menit untuk kita putar, lalu dia akan bergerak sepanjang hari tersebut. Maka ketika diberikan jam kepada sang imam, keesokan harinya sang murid melihat jam itu tidak berada di tangan sang imam. Maka ditanyalah oleh sang murid, "Wahai guruku, kemana jam yang aku berikan kepadamu kemarin?" Maka sang guru dengan polosnya menjawab, "Jam tersebut sekarang ini tidak berfungsi." Maka ketika dicek jam tersebut, ternyata memang, wahai guru, jam ini tidak akan berjalan kecuali memerlukan waktu sebanyak 1 menit atau 2 menit agar berfungsi kembali. Maka kata Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir, untuk waktu memutar tersebut aku tidak punya, karena semua waktuku hanyalah sudah diatur untuk beribadah dan untuk mendekatkan diriku kepada Allah, dan untuk memutar aku tidak mempunyai waktu. Bahkan ketika di bulan suci Ramadan akan tiba, seperti sekarang ini yang insya Allah mudah-mudahan kita sekalian menjumpai daripada bulan yang mulia ini dengan penuh keberkahan, beliau mengumpulkan para keluarganya, istri dan para anak-anaknya dan kerabat yang berada di rumah beliau. Satu persatu beliau tanya, "Apa yang kalian akan tambah daripada amalan-amalan ketika akan masuk di bulan suci Ramadan?" Maka anaknya menjawab akan menambahkan sholat malamnya, ada yang menjawab akan menambahkan pembacaan Al-Qur'annya, dan ada yang menjawab akan senantiasa melazimkan sunnah dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik bersifat sholat, bersifat ibadah dengan Allah dan dengan masyarakat. Maka ketika semua telah menjawab, kembali sang imam ditanya oleh para anak-anaknya, "Wahai ayah kami, lalu engkau, apa yang engkau akan tambahkan sebagai bentuk sukacitamu masuk bulan suci Ramadan?" Maka kata beliau, dengan ibaratnya, "Jikalau di antara kalian ada yang ingin menjual waktunya, aku akan beli." Maka kaget semuanya dan tidak mengerti apa yang beliau katakan. Maka kata beliau, ketika ditanya maksudnya, sesungguhnya seluruh waktuku di luar bulan suci Ramadan telah aku atur dengan sedemikian luar biasanya, sehingga ketika masuk bulan suci Ramadan tidak ada celah lagi untuk aku menambahkan daripada amalan-amalan yang aku tambahkan di dalam bulan suci Ramadan. Maka dari itu beliau terkenal dengan amalannya. Ketika kita baca manaqib beliau, setiap harinya mengkhatamkan Al-Quran beberapa kali, membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW sebanyak 25.000 kali, membaca la ilaha illallah Allah 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 hu sebanyak 25.000 kali. Sudah barang tentulah hasil sedemikian ini dikarenakan perhatian beliau dengan masalah waktu yang beliau tahu kadar kemuliaannya. Maka pertanyaan bagi kita sekarang yang hidup di zaman penuh dengan kecanggihan daripada alat komunikasi, khususnya handphone, media dan lain sebagainya, yang kadangkala ada seorang muslim dari bangun tidur sampai ke tidur lagi tidak ada waktunya kecuali bersama handphonenya. Tidak ada daripada waktunya untuk membaca Al-Quran,
tidak ada waktunya untuk berzikir kepada Allah, dan tidak ada waktunya terisikan dengan kegiatan-kegiatan daripada bagaimana caranya untuk menambahkan pengetahuannya di dalam masalah agamanya. Dikarenakan ma'asyarul hadirin dan para mustami'in dimanapun berada, sebaik-baik perbuatan untuk kita isi waktu kita adalah dengan menuntut ilmu agama. Maka dengan datangnya bulan suci Ramadan, ayo saya mengajak, apalagi zaman sekarang ini yang dengan penuh kemudahan yang diberikan oleh Allah, yang tidak Allah berikan kepada orang-orang zaman terdahulu. Jikalau zaman terdahulu, di zaman para sahabat, para tabi'in menuntut ilmu untuk hanya mencari satu hadis saja, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Safahat Sabrul Ulama karangan Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, mereka harus berjalan dari kota Madinah menuju kota Mesir dengan memakan waktu berbulan-bulan. Ada di antara mereka juga yang harus meninggalkan pernikahan untuk hanya sekedar mendalami ilmu agama. Sekarang sudah dimudahkan oleh Allah. Tidak bisa kita hadir di dalam majelis ilmu secara langsung, mungkin dengan kesibukan kita, dengan aktivitas yang padat pada diri kita setiap harinya, maka kita bisa membuka HP kita, bisa kita mendengarkan ceramah-ceramah, kajian ilmu yang mungkinlah ini merupakan sebuah teguran bagi Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengetahui tentang perkara agama kita dengan kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa memperhatikan dan menggunakan daripada waktu-waktu kita selama hidup di dunia ini untuk bisa meningkatkan daripada kualitas keimanan kita, kualitas kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kualitas daripada pengetahuan kita di dalam ilmu agama kita. Upayakanlah, jangan pernah kita relakan ada waktu, ada jam, ada menit, bahkan detik demi detik yang berlalu tanpa ada manfaat, tanpa memberikan sebuah derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Khususnya di dalam kita belajar ilmu agama, kita gunakan waktu tersebut. Jikalau kita memang betul-betul gunakan waktu kita di dalam mencari ilmu agama, walaupun secara tidak langsung, maka mudah-mudahan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ajal kita datang, kita dalam suatu upaya mencari ilmu agama, mendengarkan daripada kajian agama, kita digolongkan sebagaimana hadis yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man mata wa huwa yatlubul ilma, laisa bainahu wa bainal anbiya illa darajatan wahidatan." Barang siapa yang meninggal dunia sedangkan dia di dalam saat itu mencari ilmu agama, dia berupaya daripada menambah pengetahuan dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kata Rasulullah, laisa bainahu, tidak ada di antara dia, wa bainal anbiya, dan di antara para nabi-nabi, illa darajatan wahidatan, kecuali bedanya hanya satu derajat saja. Mudah-mudahan apa yang kita dengar, kita sampaikan bermanfaat bagi kita dan untuk seluruh umat Islam dimanapun berada. Dan mudah-mudahan datangnya bulan suci Ramadan menjadi bulan yang akan menjadikan daripada kemenangan untuk umat Islam, dan akan terangkatnya bala, bencana, dan wabah penyakit yang melanda seluruh daripada manusia di penjuru belahan dunia. Dan mudah-mudahan dengan datangnya bulan suci Ramadan mengajarkan kita akan pentingnya di dalam kita memanfaatkan waktu demi waktu kita untuk mendekatkan diri kepadanya. Terima kasih atas perhatian. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.